Ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai hampir mencapai 1 miliar rupiah diamankan petugas Satpol PP bersama Bea Cukai di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Rokok ilegal itu diangkut menggunakan bis antar pulau dalam perjalanan dari Surabaya menuju Palembang. Petugas Satpol PP bersama Bea Cukai mengamankan ratusan ribu rokok ilegal di sebuah bus di rest area KM 319 Ampel Gading, Kabupaten Pemalang. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita sebanyak 84 karton rokok tanpa pita cukai yang masing-masing karton berisi 8.000 batang rokok. Total ada 672.000 batang rokok ilegal yang disita petugas. Penggerebekan ini berdasarkan informasi warga terkait pengiriman rokok ilegal yang melintas di wilayah Pemalang. Akibat rokok ilegal ini, potensi kerugian negara ditaksir mencapai 650 juta rupiah. Sampaikan bahwa saat ini masih kita lakukan penelitian lebih lanjut, ya, karena ini baru saja ditindak tadi siang. Kita akan kembangkan lagi. Tentunya kita pinginnya sih menangkap sampai ke pembuatnya. Tetapi saya sampaikan bahwa karena ini pengikutnya adalah angkutan umum dalam hal ini bis, ya, sehingga tidak bisa langsung kita ambil. Kita izinkan untuk melanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Nanti akan kita panggil atau kita akan kalau benar kita jemput kalau. Kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pengedar atau produsen rokok ilegal tersebut. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang laki-laki tewas tersambar kereta api di perlintasan rel kereta api jalur Hulu, Kendal, Jawa Tengah. Korban yang hendak menyeberang rel kereta api ini diduga melamun saat adanya kereta yang akan melintas. Warga dan petugas berupaya mengevakuasi jasad korban laka kereta api. Tubuh korban sempat terpental ke pinggir rel kereta api di Kampung Sekopek Wetan, Kaliwungu, Kendal dengan luka parah usai ditabrak kereta api jarak jauh. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Mugimin hendak menyeberang rel dan sudah diteriaki anak-anak kalau ada kereta mau lewat dari arah barat. Namun korban diduga melamun sehingga tidak mendengar dan terus berjalan melewati rel KA hingga tertabrak KA Gunung Jati, jurusan Jakarta, Semarang. Terus udah diteriakin tadi? Ya diteriakin. Terus tapi nggak dengar? Nggak. Itu keretanya tadi dari arah mana? Arah situ. Dari situ? Oh, berarti langsung ditabrak gitu aja? Kini, jenazah korban berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suwondo, Kendal. Polisi juga masih memeriksa kasus kecelakaan ini. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali meninggal dunia pada Kamis pagi. Almarhum dimakamkan di Kabupaten Bekasi dan meninggalkan duka mendalam. Isak tangis mewarnai kepergian mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali tutup usia di Rumah Sakit Mayapada Kuningan pada Kamis pukul 4:25 pagi. Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, namun juga bagi kerabat dan tokoh yang melayat. Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin yang bertakziah ke rumah duka menyampaikan bahwa almarhum adalah sosok yang baik dan meninggalkan kesan mendalam. Orang yang patah hati dan teladani, tentu saja manusia biasa, ada kurangnya siapapun sosial sempurna. Baik, kebaikannya lebih banyak. Surya Dharma Ali dimakamkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Almarhum diantar puluhan orang dari rumah duka ke tempat peristirahatan terakhirnya. Air mata keluarga tak terbendung saat jenazah Surya Dharma Ali diturunkan ke liang lahat. Keluarga secara bergantian juga menaburkan bunga dan manjatkan doa untuk mengiringi kepergian almarhum. Selamat jalan Surya Dharma Ali. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, MNC Insurance Business Group bersama Bank BRI dan Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan bersinergi dalam program Corporate Social Responsibility di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Acara ini menyuguhkan berbagai kegiatan, mulai dari edukasi kesehatan dan lingkungan, penukaran sampah dengan pemeriksaan kesehatan gratis hingga seminar literasi keuangan. MNC Insurance Business Group yang terdiri dari PT MNC Life Assurance, PT MNC Asuransi Indonesia, dan PT MNC Insurance Broker di bawah naungan PT MNC Capital Indonesia Tbk bersama PT Bank Rakyat Indonesia dan Museum dan Cagar Budaya menggelar program CSR di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Program CSR bertajuk Harmoni Sehat dan Lestari, Sinergi untuk Kesehatan dan Lingkungan, diikuti lebih dari 300 pegawai museum dan cagar budaya yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI. Dalam program ini, peserta dapat menukarkan sampah rumah tangga seperti kertas, plastik, dan logam untuk mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi cek gula darah, kolesterol, tekanan darah, hingga pemeriksaan mata dan kulit. Sangat positif ya. Terima kasih banyak gitu ya, karena ini pertama kali mungkin kolaborasi antara BUMN, kemudian private sector dengan kami, Kementerian Kebudayaan dalam rangka pelayanan kesehatan. Kegiatan ini juga menjadi momen edukasi bagi peserta untuk memahami pentingnya literasi keuangan dan manfaat perlindungan asuransi untuk stabilitas keuangan pribadi dan keluarga. Melalui kegiatan ini, MNC Insurance Business Group bersama Bank BRI ingin mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan dan perlindungan finansial. Kami percaya bahwa gaya hidup sehat dan juga literasi keuangan harus berjalan beriringan dan asuransi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pribadi dan keluarga. Kita ada kerjasama coverage kaitannya dengan life insurance ya, termasuk untuk benefit dari pekerja dari Museum Cagar Budaya ini. Jadi kan mungkin di sana ada pembiayaan dan sebagainya, ya covernya dari MNC. Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nyata MNC Insurance Business Group dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memberikan perlindungan asuransi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekaligus memperkuat praktik ESG perusahaan dalam transformasi menuju industri keuangan yang lebih berkelanjutan. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita mancanegara. Pejuang Palestina kembali meledakkan kendaraan militer Israel di Gaza. Selain itu, mereka juga menyita pesawat tak berawak Israel saat menjalankan misi intelijen. Saraya Al-Quds merilis video yang menampilkan rekaman peledakan kendaraan militer Zionis di sebelah timur lingkungan Al-Tufah di kota Gaza, Palestina. Dalam video tersebut, para pejuang Palestina menyiapkan bom yang kemudian ditanam di galian tanah. Tak berselang lama, kendaraan-kendaraan Israel yang lewat meledak hebat saat tak sengaja melintasi jebakan yang dipasang para pejuang Palestina. Tak hanya mengebom kendaraan militer Zionis Israel, Al-Quds juga menyita pesawat tak berawak Israel saat menjalankan misi intelijen. Pemirsa, puluhan truk bantuan dari Mesir mulai masuk ke Gaza. Truk yang membawa bantuan kemanusiaan memasuki wilayah Gaza melalui perbatasan Rafah. Truk berisi bantuan kemanusiaan kembali memasuki jalur Gaza dari Mesir. Truk-truk mulai menyeberang ke Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa makanan pokok, pasokan medis, dan bahan bantuan lainnya untuk warga sipil yang terkena dampak krisis yang sedang berlangsung di Gaza. Mesir menyediakan hampir 80% dari seluruh bantuan kemanusiaan yang saat ini bergerak menuju Gaza. Sejak hari Senin, sejumlah truk bantuan memasuki jalur Gaza melalui perlintasan Rafah di tengah krisis kelaparan yang disebabkan oleh blokade Israel. Pihak berwenang Palestina mengatakan Gaza membutuhkan 600 truk bantuan setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan 2,4 juta penduduk wilayah tersebut.